Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 3 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya dari angkatan Setio dari Pakar 1. Perkenalkan, nama saya Fini Puspita Sari, kelas 1 dari 022153 dari Pakar 1. Saya Atika Magdalena, NIM Asbrenol 2060 dari Pakar 2. Saya Kaizi dengan kelas 1 di 0204 dari Pakar 2. Saya Mas Rizal dengan kelas 1 di 0220 dari Pakar 3. Saya Kasih Bazara dengan NIM kelas 1 Edo 2212 dari Pakar 3. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Rosi selaku dosen pembimbing dari kelas Fisio Tanaman C, dan kepada teman-teman yang kami hormati. Langsung saja untuk pembacaan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri 1. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang mengusut fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan yaitu memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tipis saat selulosa masih berusia muda, sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Sel tumbuhan ini yang membuat tumbuhan menjadi sangat lunak, sedangkan tumbuhan tua sangat keras. Sel tumbuhan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada sitoplasma, ada mitokondria, vakuola, badan Golgi, peroksisom, dinding sel, lisosom, nukleus, retikulum endoplasma, dan kloroplas. Dari seluruh bagian ini terdapat fungsi-fungsi dari bagiannya. Yang pertama ada nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, sedangkan mitokondria berfungsi untuk tempat menghasilkan energi. Kemudian ada badan Golgi yang berfungsi untuk mengolah serta melakukan produksi protein. Kemudian ada kloroplas merupakan tempat untuk sintesis. Kemudian ada peroksisom yang berfungsi untuk mendaur ulang karbon. Kemudian ada lisosom berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak. Yang vakuola tempat penyimpanan utama ion dan ion organik dan anorganik. Kemudian dinding sel melindungi bagian dalam sel. Kemudian sitoplasma merupakan tempat untuk penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Kemudian ada retikulum endoplasma yang berfungsi untuk memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan oleh sel. Nah, retikulum endoplasma sendiri terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Jaringan mekanisme. Menurut buku struktur dan produk jaringan Sekretariat Tumbuhan tahun 2021 yang ditulis oleh Mark Anton Bro, bahwa jaringan meristem adalah kumpulan dari sel yang tetap dalam fase pembelahan. Adapun jaringan meristem adalah jaringan sel yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem ini dapat melakukan pembelahan diri secara mitosis secara terus-menerus yang berakibat pada pertambahannya sel-sel baru. Karena hal ini, maka tumbuhan akan mengalami pertambahan ini dan tumbuh. Kemudian perkembangan jaringan meristem. Sel-sel pada tanaman terbentuk dari meristem yang memperbanyak diri membentuk jaringan. Jaringan tersebut yaitu jaringan kulit atau dermal tisu, kemudian jaringan dasar atau ground tisu, dan jaringan membelok atau vaskular tisu. Sel-sel jaringan meristem mengalami diferensiasi tingkat laku. Perkembangan meristem melibatkan dua tahapan, yaitu yang pertama ekspansi sel yang
kedua untuk meningkatkan ukuran. Kemudian yang kedua yaitu maturasi atau spesialisasi untuk bentuk dan fungsi jaringan selama tahap maturasi. Kemudian jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama adalah promeristem. Pada fase embrion, pembuat sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa promeristem atau meristem primordial. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan juga ujung batang. Menurut teori Habermas, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan juga meristem dasar. Protoderm akan berkembang menjadi epidermis, kemudian prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, dan yang terakhir meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Kemudian meristem primer. Meristem primer sendiri itu merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan juga ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristemik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus atau Fallopian. Nah, ini merupakan gambar dari meristem primer dan juga meristem sekunder. Next. Meristem berdasarkan letaknya, yang pertama yaitu meristem apikal. Strukturnya dibentuk oleh sel-sel initial yang terletak pada ujung batang dan juga ujung akar, sehingga akan bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Yang kedua yaitu meristem interkalan. Sel-sel initial yang letaknya di antara bagian jaringan dewasa merupakan sel penyusun struktur meristem interkalan. Sebagian tanaman monokotil memiliki meristem ini seperti pada tanaman padi. Meristem lateral yaitu sel-sel initial dari tepi organ tumbuhan bentuk struktur meristem tersebut. Meristem interkalan aktivitasnya akan menyebabkan pertambahan panjang dan juga diameter luas batang. Next. Meristem berdasarkan fungsinya, yang pertama yaitu meristem protoderm. Terletak pada lapisan paling luar meristem dan akan berkembang menjadi lapisan epidermis sebagai pelindung organ-organ tanaman. Kemudian yang kedua yaitu meristem prokambium. Meristem ini akan berkembang menjadi jaringan pembuluh primer. Prokambium berasal dari sel-sel dasar atau parenkim saat proses tumbuh kembang organ lateral pertumbuhan serta tidak terdapat pada pucuk meristem apikal. Kemudian yang terakhir yaitu meristem dasar. Jaringan yang terbentuk berawal dari jaringan dasar seperti parenkim dan terletak pada protoderm dan meristem prokambium. Next. Selanjutnya ada jaringan tumbuhan. Yang pertama ada struktur dan perkembangan jaringan penguat. Poin A ada jaringan dasar dan jaringan penguat. Jaringan dasar atau yang disebut dengan parenkim ini memiliki arti yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan sitologi yang bervariasi. Adapun jaringan penguat yang memiliki arti yaitu jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini memiliki sebagian besar dari tubuh tumbuhan, memiliki sistem jaringan dasar yang terbagi menjadi tiga tipe sel utama yaitu sel parenkim, koenkim, dan sklerenkim. Selanjutnya ada sistem jaringan dasar. Yang pertama ada parenkim. Sel-sel hidup yang ditemukan pada seluruh sistem jaringan memiliki fungsi untuk pertumbuhan, memproduksi dan menyimpan makanan, penyembuhan luka, dan regenerasi serta transport larutan. Selanjutnya ada koenkim, merupakan sel-sel penyusunnya yang berbentuk seperti berkas atau silinder. Koenkim memiliki dinding sel yang tebal dan memanjang serta berkumpul membentuk serabut seperti tali. Selanjutnya ada sklerenkim, merupakan sel-sel penyusunnya yang menciptakan jaringan yang sifatnya berkesinambungan seperti berkas yang tipis. Sel sklerenkim juga mampu melakukan perkembangan dalam tubuh yang tumbuh baik pertumbuhan maupun sekunder.
Ada juga tipe-tipe jaringan dasar dan jaringan penguat. Yang pertama ada sederhana, terdiri dari satu tipe sel homogeni. Contohnya adalah parenchyma, polenchyma, dan sclerenchyma. Bersifat juga kompleks, terdiri dari dua atau lebih tipe sel yang atau disebut sebagai heterogen. Contohnya itu ada xilem, phloem, dan epidermis. Baik, tadi adalah struktur dan fungsi dari jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini sebenarnya terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan xilem dan phloem. Perbedaannya terletak pada letak dan fungsinya. Jaringan xilem ini terletak di bawah perangkat. Di perangkatnya itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan air dari akar menuju ke seluruh bagian tanaman, sedangkan jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis atau fotosintat dari daun ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya, struktur dari kedua jaringan juga berbeda. Xilem memiliki struktur yang terjadi komponen utamanya merupakan trakea. Pada tanaman angiosperm, hanya terdiri dari trakea, sedangkan pada tanaman gymnosperm terdiri dari trakea dan trakeid. Selanjutnya memiliki dinding sel yang tebal, serabut skleral, serta sel parenkim. Selanjutnya, fungsi dari xilem itu tadi. Selanjutnya struktur phloem mempunyai mempunyai unsur penyaring pendamping albumin dalam gymnosperm, serabut phloem, serta parenkim phloem. Baik, selanjutnya adalah jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan penguat. Jaringan pelindung merupakan jaringan yang terletak di bagian luar tanaman, berfungsi untuk melindungi tanaman dari ancaman lingkungan. Terdiri dari dua macam jaringan, yaitu jaringan epidermis dan juga jaringan gabus. Jaringan epidermis, gambarnya yang bisa dilihat, merupakan jaringan yang terdiri dari sel epidermis yang menaungi seluruh permukaan tumbuhan. Jaringan epidermis memiliki derivat seperti rambut akar, trichoma, stomata, serbuliform, dan juga epidermis ganda. Jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan organ sel yang ada di bawahnya. Jaringan gabus ini gambarnya merupakan sel jaringan tersusun atas kambium gabus atau filogen, berfungsi melindungi jaringan dari kerusakan mekanis dan juga serangan dari patogen. Jaringan gabus ini berfungsi ketika tidak ada jaringan epidermis atau ketika jaringan epidermis telah rusak. Jadi fungsi untuk menghentikan jaringan epidermis itu sendiri. Selanjutnya adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini disebut juga sebagai jaringan parenkim. Jaringan ini dapat ditemukan di hampir seluruh bagian tumbuhan. Sel yang terdapat pada jaringan parenkim merupakan sel hidup, berdinding tipis, serta mempunyai vakuola dalam jumlah yang banyak. Fungsi dari parenkim ini adalah sebagai alat penyokong kekuatan sistem biokimia dalam tumbuhan, serta fungsi bagian korteks, organ batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Baik, selanjutnya adalah jaringan penguat. Jaringan penguat ini terdiri dari dua macam jaringan, yaitu parenkim dan juga sclerenchyma. Jaringan parenkim merupakan penguat pada organ yang masih muda. Sel-sel pada jaringan parenkim memiliki dinding sel yang masih aktif menebal, namun tidak merata. Berfungsi sebagai penyokong organ yang masih muda atau masih hidup. Sclerenchyma merupakan jaringan terdiri dari sel-sel yang memiliki dinding yang tebal yang sebagian besarnya mengandung lignin. Terdapat dua macam sclerenchyma, yaitu sclerenchyma scabur dan juga sclerida. Fungsi dari sclerenchyma ini merupakan pemberi kekakuan serta kekuatan pada tumbuhan dewasa atau jaringan yang sel yang tidak berdiferensiasi. Selanjutnya ada struktur dan fungsi jaringan sekretori. Jaringan sekretori ini memiliki arti yaitu jaringan yang terdiri dari suatu sel atau lebih yang berperan sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa dari dalam tubuh tumbuhan. Jaringan ini dapat ditemukan di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan sekretori juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan sekretori internal dan jaringan sekretori eksternal. Jaringan sekretori internal ini terletak di antara jaringan dalam tubuh tumbuhan, sementara jaringan sekretori eksternal terletak pada tepi atau lebih dekat dengan permukaan luar tumbuhan. Substansi yang dikeluarkan melalui jaringan sekresi dapat berupa produk akhir dari sebuah proses metabolisme yang tidak dapat digunakan lagi untuk proses fisiologis seperti alkaloid, tanin, resin, terpen, dan juga kristal. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait dari organ tumbuhan tanaman padi.
Yang pertama itu ada struktur dan fungsi anatomi batang dan akar, terus struktur dan fungsi anatomi daun, dan terakhir ada struktur dan fungsi anatomi bunga, buah, dan biji. Struktur dan fungsi anatomi batang padi. Batang padi berfungsi sebagai penopang tanaman, penyalur senyawa-senyawa kimia dan air dalam tanaman, dan sebagai cadangan makanan. Batang padi berbentuk bulat, memiliki rongga serta berluas. Setiap ruas padi dipisahkan oleh kuku. Panjang setiap ruas batang padi tidak sama. Ruas yang paling pendek ada pada pangkal batang dan ruas kedua ketiga, dan seterusnya akan lebih panjang daripada ruas yang terdahulunya. Struktur dan fungsi anatomi akar padi. Padi memiliki dua macam perakaran, yaitu akar seminal, akar primer, dan akar adventif atau akar primer. Akar seminal, akar primer yaitu akar yang tumbuh dari radikula pada saat bercabang. Apabila pada akar primer terganggu, maka akar seminal akan tumbuh dengan cepat. Sedangkan adventif atau akar sekunder yaitu akar yang bercabang dan tumbuh dari buku batang muda bagian bawah radikula atau akar primer. Struktur dan fungsi anatomi daun padi. Daun tanaman padi memiliki ciri khas yaitu terdapat sisik dan beringnya daun. Daun padi memiliki tulang daun yang sejajar. Daun padi tumbuh pada batang dan tersusun berselang-seling pada tiap buku. Tiap daun terdiri atas helaian daun, pelepah daun yang membungkus luas, telinga daun atau aurisol, dan lidah daun atau ligule. Berapakah waktu yang diperlukan untuk daun tanaman padi bisa tumbuh? Daun teratas disebut daun bendera yang posisi dan ukurannya tampak berbeda dari daun yang lain. Satu daun pada awal fase tumbuh memerlukan waktu 4-5 hari untuk tumbuh secara penuh. Dan pada fase selanjutnya diperlukan waktu yang lebih lama, yaitu 8-9 hari. Jumlah daun pada tiap tanaman tergantung pada varietas. Varietas baru di daerah tropis memiliki 14-18 daun pada batang batang. Selanjutnya, pada tanaman padi itu terdapat bagian generatif yang merupakan organ untuk tanaman bereproduksi. Bagian itu terdiri dari suatu malai yang merupakan kumpulan bunga padi atau disebut dengan spinkeler yang timbul dari ruas buku paling atas. Terdapat beberapa ciri-ciri dari bunga padi. Yang pertama itu benang sari yang berjumlah 6 buah, terus tangkai sari berukuran pendek dan tipis, kepala sari berukuran besar serta mempunyai kandung serbuk. Dan yang terakhir itu terdapat 2 tangkai putih dengan 2 buah kepala putih yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya ungu dan putih. Next. Jadi pada bunga padi itu terdapat 2 organ reproduksi, yaitu jantan dan betina. Untuk reproduksi jantan itu disebut dengan stamen atau benang sari, sedangkan untuk yang betina itu disebut dengan pistilum atau putih. Pada stamen atau benang sari itu terdiri dari 2 bagian, yaitu anther atau kepala sari yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya serbuk sari atau tepung sari atau polen yang berperan dalam penyerbukan. Lalu yang kedua itu ada filamen atau tangkai sari yang berfungsi sebagai organ pendukung yang menahan antara pembawa serbuk sari. Lalu untuk yang organ reproduksi betina atau putih itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada stigma atau kepala putih, itu berfungsi untuk menangkap serbuk sari. Lalu yang kedua ada stilus atau tangkai putih, berfungsi untuk menghubungkan kepala putih dengan bakal buah atau ovarium. Lalu yang ketiga itu ada ovari atau bakal buah yang merupakan bagian putih yang membelenggu yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Next. Lalu selanjutnya itu ada struktur anatomi buah dan biji padi. Jadi pada dasarnya itu buah padi itu sama dengan biji padi, karena buah padi ini itu merupakan biji padi itu merupakan buah padi yang tertutupi oleh lemma dan palea, di mana lemma dan palea ini itu akan membentuk sekam atau kulit gambar. Buah ini itu terbentuk sebagai hasil dari penyerbukan dan pembuahan. Next. Biji padi itu merupakan buah padi yang terselubungi oleh semak atau kulit gambar. Nah, biji padi ini itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada skutellum yang berfungsi sebagai cadangan makanan yang digunakan pada saat penyembahan. Lalu ada plumula, itu yang berfungsi sebagai calon daun atau pucuk. Lalu ada radicula yang berfungsi sebagai calon akar. Lalu ada kulit biji yang berfungsi untuk melindungi biji dari kerusakan mekanis, serangan penyakit dan kekeringan. Dan yang terakhir itu ada endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Baik, sekian dari kelompok 3. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum.